Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di balik prospek. Ini konten di mana saya ketika prospek selalu bertemu dengan orang-orang yang selalu memberikan cerita-cerita seru. Kali ini saya menomaden konten di salah satu cafe, 3 Second Cafe namanya. Ini tempatnya bagus, makanannya juga enak, terus harganya juga menarik. Jadi coba saja ke 3 Second yang ada di jalan non sih itu, jalan non itu. Kan saya belum dipersilakan. Gimana sih, pokoknya Bapak? dulu mah Gedung Pasifik lah. Kalau teman-teman yang di Sumedang pasti tahu. Ini jalan apa ya, jalan naonnya? Prabugesan Ulun kayaknya atau Mayor Abdurrahman sih. Pokoknya mah ada Jalan Prabugesan cari aja Ulun, nanti. Pak. Ini kafenya bagus banget. Kali ini saya bukan dengan orang jauh. Bukan berarti konten ini mengandung hal nepotisme karena saya tidak ada tamu lagi misalkan. Tapi ini adalah ceritanya sangat menarik. Dan saya persilahkan, yang adalah istri saya sendiri, Ibu Rita Sugiyarti. Halo, sapa dulu dong. Hai, ketemu lagi. Halo Ketemu lagi, kan guys. setiap hari juga bertemu. Oh iya. Jadi bukan karena tidak ada tamu ya, ini karena cerita dia itu menurut saya menarik karena Rita ini adalah, saya ngomongnya Rita aja ya karena kan lagi ini. Siap. Rita ini adalah salah satu karyawan Bank Syariah di Kota Sumedang dan memiliki jabatan sebagai sales. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah salesnya. Atau orang lapangan, karena jarang-jarang sekali ada wanita yang memang tapi enak banyak jadi orang lapangan kan. Maksudnya dulu kan kalau cewek itu jadi admin, back office, jadi lapangan tuh pasti si laki-laki. Nah, Bu Rita ini adalah salah satu seorang sales di Bank Syariah di Kota Sumedang. Apa kabar Bu Rita? Sehat? Alhamdulillah. Salam dulu dong, sehat. profesional. Oh iya. Sehat ya? Iya, pilih kami Saya. untuk 92. 92 dia 91 karena dia sangat kuat sekali. Nah, untuk di balik prospek kali ini kita akan mengambil ceritanya mengenai marketing karena dia tuh, saya salut lah kalau marketingnya dia itu jago. Kasar banget Bapak ngomongin marketing. Apa tuh? Orang lapangan, Pak. lebih kasar gitu. Nah, dia salah seorang marketing yang memang menurut saya itu patut dimintai tips and trick karena saya pribadi sebagai marketing juga kadang kalau jadi dia tuh melihat targetnya yang banyak banget. Terus itunya kadang saya juga ini orang lain juga tuh bisa jika kamu gitu. Tapi ini berapa tahun berarti Anda di Bank Syariah tuh? Kalau di Bank Syariah itu hampir 4 tahun apa? 4 tahun ya? Hampir. Tekan rasanya 2018 ya. akhir. Oh, itu berarti menjadi benar ya 4 tahun ya? Tapi sebelumnya pun Rita ini di salah satu bank konven swasta sebagai customer service, tapi dia itu jadi sales juga ya? Iya. Sambil, Pak. Iya kan? Jadi dulu kan jabatannya sales, apa sih? SSO itu apa sih? Oh, kok kamu lah yang lebih tahu Ya, sih, tahu Pak? tuh, saya mah ingatannya SSO, lumayan. Sales Service Officer gitu. Nah. Jadi itu lebih edun lagi kayaknya. Mungkin secara kurva kerjaan Bank Syariah ini lebih mudah atau lebih dari kerjaan sebelumnya ya? Kalau tanggung jawab sih lebih tanggung jawab ke yang dulu, Pak. Karena dulu lebih dua kaki, ke operasional satu, ke bisnisnya satu. Jadi back office tapi di target OG. Bukan jadi back office, jadi operasional. Jadi front office tapi ya, jadi front office. Jadi pokoknya CS lah. Jadi dulu itu yang tadinya dia pakai rok yang segini, emang ada rok segini. Roknya segini, sekarang sudah menjadi syariah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Waduh, itu mahrajnya kurang itu. Oh iya. Nah, jadi ada hikmahnya lah ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol mengenai job desk, saya pengen tahu, emang ada punya bakat jadi marketing dulunya atau enggak? Pura-pura terkenal lah ya. Apa ada bakat jadi marketing waktu? Kelihatannya gimana, Pak? Dari muka-mukanya gitu. Kayaknya muka kolektor ini. Suka nagih-nagih. Suka nagih-nagih kayaknya. Kok Bapak tahu sih?
lagi. Dulu itu emang sering jualan ya, karena keluarganya Rita itu wirausaha semua, jadi saya yang bukan wirausaha jadi akhirnya ketarik sama habitnya Ibu Rita dan sekeluarga. Jadi bapaknya itu seorang wirausaha distributor telur kan, distributor telur juga. Terus ibunya beliau juga buka warung kelontongan di rumah. Jadi memang sudah sehari-hari menjadi salah satu entrepreneur. Gitu. Tapi sebelumnya ibu mah ada emang kelontongan baru ini ya apa? Enggak Pak, dari saya awalnya mah kan kecil. apa sih? Awalnya dari saya Pak. Oh. Awalnya dari saya jualan-jualan kacang. Oh kayak jadi ibu mah belum jualan pada waktu itu. Jadi dulu kalau nggak salah ya katanya ibu itu Terinspirasi. buka usaha warung makan. Oh. Beliau buka warung makan, jadi tukang masak gitu. Oh, chef. Iya. Terus si bapak Punya catering jadi istilahnya chefnya apa juga. ya? Gitu. Makanan ini gitu. Juga master chef. Makanya jadi sebesar ini Pak. Waduh. Kan? Terus buka warung nasi di mana? Ya, buka warung nasi roda gerobakan gitu Pak. Oh. Gerobakan gitu di daerah Jalan Mayor Abdurrahman lah. Banknya apa? Kayaknya udah nggak ada di banknya. Hah? Banknya udah nggak ada kan di dekat bank kan? Bukan. Iya. Bukannya di Lipo itu? Bukan. Sebelah sananya Lipo. Oh. Itu zaman dulu tahun sabar aja? Tahun sebelum 92 lah Pak. Nah, sebelum kamu lahir maksudnya? Iya. Oh. Sebelum kamu lahir. Sebelum saya lahir. Iya. Tapi masih berlanjut. Pas saya lahir juga masih berlanjut beberapa tahun lah gitu. Pas masih saya kecil. Saya masih ingat tuh pernah digendong-gendong ke tempat jualannya. Sama ibu. Sama kakak. Oh, pas nemenin ibu bapak mah nggak jualan ya? Itu kerja Bapak di mah kerja di rumah makan. Rumah makan, salah satu rumah makan di Kota Sumedang selama berapa tahun? 30 tahun ya, 30 tahun ada mengabdi di salah satu rumah makan di Kota Sumedang. Rumah makan Chinese gitu lah. Chinese. Itu. Jadi setia sekali ya bapak kamu ya? Iya, bapak saya selalu setia Pak. Mau sama makanan, mau sama pekerjaan, sama orang dan alhamdulillah setelah itu sukses di bidang telur ya. Setelah itu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau pesan, jadi promo tuh. Jadi promo mau pesan telur partai besar boleh. Partai besar. Itu. Nah, langsung masuk ke marketing emang ada bakat ya. Soalnya ini jalan hidup nanti dikit-dikit harus jualan, karena kita tuh kuliah di fakultas yang sekarang ya, Fakultas Teknologi Informatika. Dulu namanya masih STIMIK Sumedang gitu. Saya itu kakak kelasnya Rita 1 tahun. Jadi ya kan saya masuk 2008, Rita ini masuk 2009. Nah, dan di ospeknya juga sama saya waktu itu. Iya betul. Dan kesan pandangan pertamanya apa? Kamu melihat saya waktu itu? Saya masih ingat apa? Orang sakit Pak. Cina juga gering, soalnya dulu saya krempeng banget pakai baju alma mater gede, terus celana skater dulu kan gitu zaman itu. Jadi itu si Acandra juga gering, Cina ngapain gering ospek? Maksakeun ya Pak. Dimaksakeun sih. Parah. Maksakeun. Tapi saya dengar dari dia itu dulu waktu SD sudah berjualan. Berjualan betul. Apa Bu Rita teh? Udah mulai melakukan sales. Iya, pertama jualan itu jualan permen, Pak. Oh, itu tuh sengaja. Kelas 3 SD. Apa alasannya harus ngejual permen? Naon? Seneng aja. Oh. Saya seneng sama permen. Jadi saya bawa ke sekolah. Permen. Oh iya. Iya Nona. Kasih A. Ya. Oh, siap. Enggak. Oh iya. Siap. Ya Nona. Oh, ini di 3 second ya. Jadi saya pesan ini apa? Nasi goreng Turki. Oh ya, kita Turki mengucapkan turut berduka cita ya. Iya, turut berduka cita atas kejadiannya gempa iya. Jadi untuk Turki. memperingati untuk mengenang itu saya pesan nasi goreng Turki. Nasi goreng Turki. Tapi bukan di Turki ya, bukan Pak? Di Turki di sini. Terus ada nasi ayam kremes, nasi ayam bakar kremes. Nah, ini menu andalan. Betul. Enak banget di tresakan ini. Promo lah metera konten. Terus itu permen itu kumaha? Saya kan suka permen tuh.
Jadi saya bawa ke sekolah tadinya buat dibagi-bagi ke terus? teman-teman, tapi Oh, tadinya ternyata sedekah. Terus? Terus? tapi ternyata teman-teman malah ya tak meser. Oh. Ini tak beli gitu. Oh. Jadi beli cuman dulu itu cuman harga cepean lah Pak. Pokoknya cepet. Pokoknya cepet 4. Iya benar. Salah Cepet we. 2. Cepet 2. Oh, kamu udah cepet 2. Saya udah nggak ngalamin 25 perak Pak. Tua banget saya. Terus? Cepet 2, dapat 2. Terus? 50 perakannya ngalamannya. Pengalaman berarti Sekolah salah we. Terus? cepet 2. Nah. Itu bawa cuman sedikit tapi iya. habis. Saya besokannya bawa Bawa lagi. lagi. Jadi tambah banyak. Kayaknya awalnya karena ada permintaan dari pelanggan ya, demand-nya tinggi, akhirnya menjadi nambah modal. Betul. Hebat ini. Jadi Kelas kan berapa itu? Kelas 3 SD Pak. Kelas SD. 3 SD. 3 SD saya nanaonan ya. Kayaknya saya makan duit kolot deh. Terus? Nah dari jual permen itu, terus si bapak itu dulu pernah bawa kacang. Kacang. Ya Ya anu nak. Kacang namanya kacang Bogor Kacang Pak. dempet. Lain, Oh, kacang lain. kedempet Pak. Oh, Kacang waduh. lain kacang kadem. Kacang Bogor. Kacang Bogor. Kacang Oh, Bogor itu yang gede-gede tuh Pak. dibungkus. Ya, jadi dibungkus kecil-kecil. Nah itu dari situ lumayan tuh buat beli jajan. Oh, jadi jajan tuh udah nggak minta ke orang tua. Minta Pak. Oh, tetap minta, tapi tetap ada insentif di saku. Iya, jadi nabung gitu. Jadi pas lebaran kayak dibuka ceng-celengan gitu Pak. Oh, hebat kamu sudah Pas. luar biasa. Ya dibuka ceng-celengan. Lumayan tuh pas lebaran tuh. Jadi kita dapat amplop-amplop, lah kita Tambah dapat itu. lagi Oh. celengan. Iya. Oh, itu si Al kita ajarkan seperti itu. Al udah berjalan Pak, alhamdulillah. Bapak nggak tahu ya? Ternyata dia punya harta karun. Iya dong. Nggak, maksudnya si Al kita suruh jualan nanti. Oh Nah, iya. akhirnya beranjak singkat cerita, SMP, SMA pun mungkin berjualan masih. SMP masih jualan. Masih jualan. Kalau SMA. SMP masih jualan, SMA jualan. Oh, sama juga. SMP jualan masih sama makanan. Makanan. SMA jualan juga. Makanan oge. Pulsa kalau SMA. Oh, SMA sudah ke pulsa. Ya, karena karena banyak dulu- permintaan. Karena pulsa. dulu kan zaman-zaman udah ada handphone tapi SMS gening Oh, Pak, iya. sama teleponan. Nah, itu lumayan tuh peluang jadi pakai pulsa. Gitu. Terus pas kuliah juga jualan. Tapi jualannya udah jualan baju, Oh, jualan keripik. baju jualan? Baju jualan, Pak. Iya aja. Ya, jualan kaos-kaos gitu, Pak. Oh, iya. Terus jualan pulsa oge tetap. Terus jualan keripik, makanan kayak gitu lah. Iya, saya itu dia tuh kayaknya paling lama jualan pulsanya. Kan Ya. itu marak tuh ikut jualan ada sini, tapi ini long last lah. Sampai Maksudnya- sekarang masih ada. Masalah masih ada ya, berarti usahanya sudah berpuluh-puluh tahun berarti ya. Berpuluh-puluh tahun. Karena saya itu sering nganjuk ke dia. Ketahuan. sering ngutang ke dia, jadi tak dulu masih tataan goceng gitu kan, dulu goceng itu kita bisa paketin SMS paketin tak nganjuk heula. tak biasanya gocengnya tapi bagernya gitu. Wah, kayaknya dia seleksi dari beungeut menurut si Ayu karunya ki orang sedekah lah gitu. Tapi kalau udah nagih saya jadi deg-degan makanya saya sering Saya nggak pernah nagih. Pak. masuk ke kampus sieun ku sih. Saya nggak pernah sieun nagih. Cuman salah berasa punya utang ya Pak. Iya, makanya saya mau saya nikahin dia nikahin saya karena saya masih ada utang pulsa, jadi saya terpaksa Berharap dilunaskeun padahal mantep. berharap dilunasin, ternyata tidak juga, tetap ditagih. Dan hasil dari jualan pulsa, saya juga kaget pas ini apa sih aset yang pernah dibeli dari jualan pulsa ternyata ada wujudnya ya. Ada. Hebat ya. Lumayan. Apa yang hasil dari jualan pulsa? Selain bisa beli makan sendiri, selain bisa jajan sendiri, itu lumayan lah. Waktu itu beli pertama itu beli apa ya? Mesin cuci. Mesin cuci kalau nggak kebeli salah. dari hasil jualan pulsa. Karena ibu kan udah tua ya Pak ya. Ibu udah tua, jadi nggak mungkin kalau misalkan
Saya mah Ibu males. udah tua tuh kamu males ngese. Kan acan Pak ngomong Oh, lagi. saya nafsu duluan. Saya jujur saya malas, cuman malasnya itu dalam arti banyak yang harus dikerjakan Ya, loh ya. di luar sana. Maksudnya gitu. bukan malas untuk produktivitas biar lebih bisa ke handle semua. Karena saya betul. angkat Anda di depan media tuh. Oh, terima kasih Bapak Chandra, terima kasih. Ya, jadi bakat bukan bakat atau mungkin sudah terlatih menjadi seorang marketing gitu. Ya betul. Makanya saya juga salutnya gitu pas saya ngelihat ya kan kalau misalnya pulang kerja cerita misalkan oh liar gini emang targetnya naon sih gitu. Ini. Hah? Aja. Luar biasa maksudnya. Ini kan kalau saya kan mungkin jualan asuransi dengan produk yang berbeda-beda tapi pada dasarnya sama. Kalau ini sih mungkin non sih lending yang sekarang ya bahas yang sekarang dulu deh Bank Syariah tuh Funding. Oh funding lending juga ada. Funding itu tentang funding pendanaan ya. Pendanaan Kayak orang-orang nabung gitu Pak. Ini edukasi nih funding itu untuk pendanaan. Ya. Orang nabung, deposito kayak gitu ada. Ya itu masuknya funding. Oh funding. Funding. Oh, funding Nemo. Funding. Funding terus? Lending. Oh lending pinjaman. Lending itu pinjaman. Pembiayaan Pak kalau di syariah. Oh. Karena beda prinsip lah. Oh iya, kalau konven mungkin pinjaman. Ya kalau konven itu perjanjian kredit namanya. Oh iya, namanya kalau lending. Kalau syariah. Kalau syariah itu akad. Tergantung kebutuhan. Oh. Tuh. Jadi beliau tuh kalau lending tuh ada pinjaman untuk kurnya mungkin ada ya. Ada. Kur ada, terus cicilan emas juga ada. Ada. Wah, ini kita emas juga bisa nyicil. Iya. Logam mulia tapi Logam mulia tapi. Karena kalau perhiasan itu pas dijual itu rugi banget Pak. Ruginya kenapa? Rugi karena kalau perhiasan dijual itu dipotong mas perhiasannya mas kalung. Mas yang dipakai gini Pak. Oh iya, kalung, cincin. Saya nggak pakai perhiasan soalnya. Nyindir dia. Terus? Iya, karena Bapak nggak masangin gitu, Iya. disimpan di rumah. Aduh. Tenang Pak, saya diangkat. Oh iya, coba. Sungkem dulu kepada. Ya. Terus? Karena kalau perhiasan itu nanti pas dijual itu dipotong tahun pertama Pak. Nah, tahun pembelian. Oh. Karena kita ada kan biasanya kalau perhiasan itu ada surat pembelian ya dari toko. Ditulisan di surat nateh. Surat ini harus dibawa ketika dijual atau dilarang hilang. Padahal itu mah trik Pak sebenarnya. Kalau misalkan dibawa ke toko cik, rek ngejual emas. Oh iya. Nah, dilihat dulu nih tahun belinya tahun berapa. Misalkan Bapak beli tahun 92 misalkan. Terus dijual di tahun 2023. Harga emas pasti naik dong. Misalkan di tahun 92 Bapak beli emas itu di harga 100.000. Nah, sekarang di tahun 2023 Bapak jual emas itu di 700 misalkan. Nah, untung dong, ya, 600.000 harusnya. Ya. Nah, tapi dengan Bapak bawa surat itu harga emas itu si cici eta teh ningali harga emas 100.000 ya. Dibeli 700.000 untungnya gede pisan pasti dipotong. Berapa rupiah, berapa puluh Karena ribu. alasannya ini modelnya belinya tahun lama. Modelnya pun model lama. Ya, mungkin untuk beberapa toko emas ya mungkin seperti itu ya, mungkin tidak semua gitu. Tapi kalau Bapak beli logam mulia, beli tahun berapapun itu pasti yang kalau pas dijual harga pasaran tetap. Oh, benar-benar investasi ya. Tapi kalau emas perhiasan mah belum tentu jadi sebuah investasi karena investasi juga. Tapi ada potongan. Cuman memang iya ada potongan. Itu kalau logam mulia itu ada sertifikatnya Pak kecil. Jadi dia ada yang dipres di logam mulianya, ada juga yang terpisah. Certified. Ya, berarti logam mulianya bisa dicicil. Tapi bisa dicicil. Mulai dari 90 ribuan Pak. Per bulannya. Wah. 90.000 Anda bisa beli apa? Makan di sini pun pasti lebih dari itu. Anda itu nyindir saya suruh nyicil kayaknya. Iya. Ini makan ini 45.000, ini 15.000, ini 20.000. Udah berapa Pak? Berapa tuh saya ternyata? Udah 150 lebih lah ya. Nah sekarang 150.000 lebih
satu kali makan. Ya, kalau itu sebulan. Kalau itu sebulan 90 ribuan. Oh, menarik ya. Jadi kalau teman-teman misalkan Nah, mending nyicil tuh, dan nyicil mah tidak berubah. Kalau misalkan harga emasnya naik, berarti nyicilnya naik. anggar. Tetap. Oh, tetap ya. Karena kita prinsipnya prinsip syariah. Jadi pas akad awal itu harga yang diakadin, harga yang disepakatin. Oh. Misalkan pas akadnya itu harga logam mulianya di harga 700 misalkan. Nah, Tapi per daerah nama harga gramnya. nggak ada yang 700 logam mulia, 900 ke atas. Ya. Misalkan 700 gram per 700 ribu per gram. 1 gram. Nah, walaupun sekarang harganya jadi 900 ribu per 1 gram, itu nggak bakal naik angsurannya. Tetap 90 ribu. Cicilannya nyicil yang 700. Oh, Yang kirain tetap ngikut itu 700.000. misalkan Pak punten ya karena harga emasnya naik saya naikin angsuran. Oh, Enggak. gitu ya? Beda dengan BI rate ya, Pak. Beda dengan BI rate. Beda dengan KPR. KPR mah ada kenaikan. KPR lo pasti ada. Oh, menarik. Oh, itu kamu jualan itu maksudnya. Ya. Oh. Coba kalau misalnya teman-teman yang mau ya boleh ya. Boleh. Jadi promo. 90 ribu Jadi promo sebulan. gawean si Eta tuh mah. Jadi 2.000 lah Pak sehari. Masa tuh bisa Pak? 2.000 sehari. Bapak tukang parkir seberapa kali Pak hari ini? Betul. Untuk parkir. Saya sih kalau parkiran berapa ya? Bapak lain parkiran ke tukang parkir Bapak berapa? Oh, Berapa kali maksudnya? Lumayan ya. Ya kan. Nanti kamu 2.000 sehari ya. 2.000 sehari lah. Iya, menarik. Sambil dimakan berita. Oh, Atau kita mau cut dulu nanti kita lanjut? Boleh. Ya, makan dulu. Makan dulu sebentar ya. Alhamdulillah sudah selesai. Lanjut lagi ya. Kalau kali kiben mau? Kiri Pak langsung diajak lompat. Jadi tadi itu sampai mana? Sampai mana ya? Pokoknya kan di Sumedang itu kadang-kadang orang nggak mau jadi marketing ya, rata-rata sih. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Nah, seorang Burita ini bisa jadi marketing mungkin karena apakah ada bakat atau emang kumaha atau emang ngerasa BU Pak. keadaan mungkin ya. Sama ya gitu. Cuman kita ingin ngasih apa ya, kasih gambaran ya kalau misalnya teman-teman semuanya jadi marketing juga sebenarnya tidak terlalu Oke. Tidak terlalu sulit. itu mah jujur, jawaban jujur itu mah, ini mah jawaban diplomasi tuh. Coba tidak terlalu susah-susah amat kalau misalkan memang kamu kita minta sedikit tips and trick dari Burita karena saya lihat secara pencapaian kamu kayaknya ada di Biasa-biasa aja. Ada di titik yang lumayan gitu maksudnya. Karena beberapa kali dia itu dulu pas di bank swasta konven yang sebelumnya itu dia juga dapat reward apa ya? Ada reward jalan-jalan. Nah, karena pencapaiannya juga oke maksudnya, dan sekarang di bank syariah juga saya lihat beberapa kali dokumentasinya itu berkali-kali mendapatkan semacam reward ya. Piala. Semacam reward. Nah, apakah memang Burita itu selalu pusing dengan target kerjaan atau memang sebenarnya kumaha sih? Sedikit share ke saya pribadi lah, saya berguru kepada Anda, Master. Iya. Suhu badan. Suhu badan. Sebenarnya sama-sama belajar, Pak. Basic saya bukan di marketing. Basic Jadi itu IT sebenarnya. IT kan itu sih sebenarnya ting itu karena naonnya. Jadi dulu pernah pernah sering ke salah satu bank konvensional yang Pas warna zaman biru apa? Pas zaman kuliah. Oh, pas zaman kuliah. Pas zaman kuliah itu sering banget nganter ibu atau sendiri lah ya, datang tuh Ke warna yang biru? ke bank warna Bank biru. Emok ya? Lain. Oh, lain. Emok mah tuh istilah di rumah Pak. Terus Nah, di situ sambil ngantri sambil duduk termenung, lihat yang di depannya. Berarti yang dilihat tuh frontliner ya, Pak. front office. HCS, kayak teller. Nah, itu kan asa happy gitu. Berasa seneng gitu lihat oh kita Pengen lah bisa saya kerja duduk di di sana, sana, gitu. pengen dong kita kerja kayak gitu. Bener dong sama Allah tuh diijabah. Hayalan-hayalan itu teh, dan ternyata memang jadi customer service lah di bank konven. bank konven. Dan cita-citana meureun hayang di bank konven, meureunnya sarua di bank konven. Jadi customer service. Sebenarnya basicnya bukan marketing, tapi belajar per hari kudu kieu kudu kitu jadi we Ada basic tumbuh marketing. lah, tumbuh
tumbuh percakapan jual gitu. Kermah dagang permen bisa maknya ting gitu. Ya, karena ada sering terlatih ya kalau Bu Rita ini ya. Cuman saya juga masih zaman di bank swasta yang konven itu, yang dia masih pakai rok segini itu. Dia tuh sering pulang malam jam berapa? Jam 9, jam 10 terus Jam 2. jam 2 pernah ya kalau closing ya. Cuman maksudnya ke nasabah gitu jam berapa ya? Jam 9 gitu. Antar dulu yuk kemana? Ke Cici ini, ke Koko ini. Jam sakira gitu, jam 8 gitu. Makasih ya Pak udah nemenin. Ya, sama-sama. Cuman saya juga ngelihatnya just struggle gitu maksudnya. Struggle pisan gitu. Struggle nama liar gitu. Struggle tuh apa ya? Tangguh. Ya tangguh bari yang liar gitu. Ya maksudnya sampai dikejar seperti itu, dan itu mungkin jadi ini ya, jadi makanya pas kemarin ada loker di Bank Syariah juga dia kan aduh kumaha jadi marketing, pure marketing gitu, jadi bisa tuhnya gitu. Udah kamu kan sebenarnya kerjaan yang sekarang itu kayaknya lebih mudah deh gitu, karena ini benar-benar pas dulu tuh benar-benar edun pisan sampai ke sini ke sana kemari, sampai targetnya juga kenceng, sampai ini juga apa ini kenceng banget lah. Kalau sekarang kayaknya bisa deh malah lebih jago dari saya kayaknya ini Anda. Enggak itu. apa, kalau jago itu punyanya ayam. Ayam jago. Anda sangat betina sekali. Iya. Gitu kayaknya. Ada tips kalau misalkan itu jadi marketing? Tips emang nggak ada ya Pak, karena gimana niat, gimana kebutuhan. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita apa pasti kita kejar, harapan kita apa pasti kita kejar. Gitu, no penting mah niat dan happy. Ya, tapi ada satu kondisi di mana anjir orang pisan ini ya buat kadang gitu ya kalau jadi marketing kan sekarang nge-chip bulan depan belum tentu kan. Masalahnya kita tidak tahu kedepannya bagaimana kan. Cuman pernah tuh sih ada satu kondisi begitu ngedown. Anjir kumaha orang pusing gitu. Pernah tuh? Pernah. Enggak pernah. Pernah malah. Pernah. Sudah suri wae happy wae aja kan untuk buka beban. Iya, karena target itu bukan dilihat dan jadi beban, Pak. Target itu kita laksanakan pasti dia lebih mudah. Oh, penting menggerak dulu aja. Kemana wae heula gitu, no penting ngalengkah heula gitu. Kalau misalnya kita pikirin tapi nggak sambil melangkah mah nggak dapat. Jadi kalau misalkan kita berpikir aduh kumaha ieu pasti berat. Kadang gitu nya kalau misalkan kemana dia gitu, namanya jalan dulu aja. Iya, betul. Mending jalan heula weh gitu. Jalan dulu silaturahmi kesini, pastilah nemu. Kita lagi silaturahmi misalkan ya, kita lagi silaturahmi ke si A. Pasti si A tuh butuh ini, pasti ada cabang gitu. Ya. Gitu, Pak. Pasti kita kepikiran. Tapi punya lingkungan marketing, saya marketing, dia marketing. Kita kadang-kadang suka balik gawe teh, bukan pulang kerja tuh kadang-kadang masih nerima telepon nasabah anu neng, ih kumaha neng gitu sampai hal-hal kecil, neng, ih kumaha neng, nang neng gitu. Nang. Ini makan saya gimana ini, nelponan wae. Insyaallah Pak, Bapak udah sebesar ini nggak usah makan harusnya. Ya. Tapi ada kondisi di mana kamu pernah misalkan nasabah yang paling berkesan karena dia bager atau ada gitu? Banyak yang kayak gitu, banyak yang nggak misalkan sampai neng kadang-kadang gitu nya marketing sampai dijamu atau kasarnya bukan dijamu karena gratifikasi atau fraud, maksudnya neng kadila atuh naon gitu. Sering kejadian tuh kalau misalkan karena semua marketing atau semua pegawai juga pasti ada aturan gratifikasi dan lain-lain, kita pasti selalu tolak ya, karena memang bertentangan dengan itu. Tapi kadang-kadang nasabah yang memang kalau di daerah ya kayak kita lah, kota kecil di Sumedang, kadang-kadang pengen, ini adalah salah satu sikap kita berterima kasih gitu kadang-kadang. Gitu. Ada yang kayak gitu, cuman memang selalu saya tolak ya Pak, karena buat apa sih uang segitu? Ya bukan duit, maksudnya kayak itu. Iya maksudnya kalau misalkan uang ya, kalau misalkan uang buat apa sih uang segitu daripada jadi memalatanya. Mendingan kita cari yang halal Pak. Ya walaupun eta halal dan si nasabahna ikhlas, tapi kan kita menjunjung tinggi integritas Pak sebagai pegawai. Ya. Itu wajib. Insyaallah. Kadang-kadang nasabah yang apa? Ini bager lah. Tapi ada yang benar-benar paling rehe tuh.
rehe banyak. Nu paling bager banyak. Saya pernah tuh kejadian, saya bikin status lagi di Jalan Anu misalkan. Neng tadi atuh mampir gitu. Kalau itu anu paling rehe atau naon? Henteu anu bager. Anu bager kan saya udah nanya paling anu rehe. Nah, paling rehe ada yang komplainnya sampai gebrak meja mah nggak ada. Kalau ke saya belum ada. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada ya. Sampai gebrak meja tidak ada. Paling rehe itu dalam paling ketalu tidak di gitu. Jadi dalam WA aja, chat aja paling. Paling pas kayak gitu mah ya. Kalau ketemu udah kita damai, bercakap-cakap pun dengan sopan ramah gitu. Jadi orang itu kalau misalkan emosi jangan di handphone, jangan diajak ngobrol di handphone, lebih baik ketemu. Jadi soalnya sering miskom ya kalau di handphone ya. Betul. Kalau ngobrol langsung kan ada eye contact atau apa gitu. Jadi walaupun si nasabahna tangga, kapanggih mah pasti kieu deh. Iya. Saya juga punya tuh pengalaman yang pahit gara-gara dia yang masih kerja di konven ya sebelumnya itu. Iya ya, konven itu. Misalkan masih awal-awal jadi marketing di asuransi ya, jadi bingung kemananya sama. Ya. Saya juga kan emang nggak ada basic jadi marketing dulu. Dia juga karena kecemplung base, akhirnya bisa renang, akhirnya jago berenang gitu. Tapi banyak hikmahnya. Nah di sana itu kumaha tuh bun, orang lihat saya ada nasabah cenah. Nasabah ieu mah cenah. Mantap. Toko salah satu toko bangunan lah di Kota Sumedang apaleun ada loba dapat penggantian tol lah si orangnya teh. Makin spesifik ieu mah. Ieu kontak we ieu cenah. Ieu soalnya geus mau mobil Fortuner cenah. Mana dua mobil jeung naon ieu jadi teh gede-gede lah mobil teh. Mobil gede sport ayam deh gitu kan. Akhirnya saya aman soalnya kan itu langsung dari bagus kontekan di dia cenah. Oh ya udah saya naik motor nenet terus bersabar tuh siang-siang sampai jam 1 kayaknya ya, karena mungkin saya salah ya, harusnya mungkin di jam-jam pagi atau rada sore malah lebih ini ya, karena dia lagi tidur siang si nasabahna teh. Bu, saya mau ini. Nunggu juga nama Pak. Bu, saya mah udah bukan nasabahnya cenah. Lagi tidur siang tapi udah kayaknya sebentar lagi bangun mau ditunggu dulu atau mau itu dulu? Aduh, kagok dia jauh-jauh, udah nunggu. Wah, sampai di sana tuh ngobrol sama si yang pegawainya kan, dah bete, anu ngamen di bere, itu modal tuh. Bere sampai main sama anak kecil. Terus datang nasabahnya, kucuk datang. Bu, ini ada dari ini asuransi ini gitu. Hah? Asuransi? Wah, bunga teh geus ceraing geus dengan hati gitu. Saya geus pasang muka senyum ya. Jadi kata asuransi itu sebenarnya mah berbahaya, Pak. Iya, mungkin asuransinya juga disangka asuransi jiwa atau apa, ini asuransi mobil deh. Hah? Asuransi? Kedua udang sare gitu. Datang. Ya Bu, perkenalkan saya Chandra dari asuransi. Saya dari temannya Burita. Ini. Siapa yang mau asuransi mobil? Kedua pertama itu tahun 2015-an kayaknya ya. Saya aku cenah rek nanyakeun eta asuransi mobil. Ente Pak, emang benar. Ya itu dia. Makanya saya juga sebenarnya no BBM anjing pemajikan saya saha gitu. Saya makanya jadi curiga ini kayak siapa yang BBM. Siapa? Tapi perasaan galak ini mah. Tapi emang benar. Bager. Sudah diusir. Mungkin beda muka iya, Pak. Iya, mungkin karena ke cowok atau apa kan. Makanya saya juga masih harus ibu mau masa gitu kan mah kabita beneran gitu. Akhirnya saya jadi kasar mah diusir lah. Ya saya enggak asuransi, udah saya enggak mau asuransi. Ya akhirnya jebak jadi jong gitu. Akhirnya saya pulang aja. Terus pulang, aku masih ini itu bener ini mau pasti baca BBM-nya emang bener mau. Emang bener mau. Parah ibu kita ini menjebak saya ini. Bukan menjebak, mungkin bapaknya kurang ini ya, mungkin saya masih namanya. Saya emang grogian ketemu orang, makanya kadang-kadang orang si Chandra cenah jadi marketing bla bla bla, public speaking bagus dan lain cenah mah. Tapi dah ngobrol kieu ge jeung sama istri saya sendiri saja kadang-kadang minder. Gimana nih? Itu kadang-kadang saya kieu ngobrol ge. Bun bayar bun gitu. Salah. Oh. Tapi ini membuat meluruskan buat teman-teman semuanya, kalau mau jadi marketing jangan sampai kan rata-rata jadi alternatif terakhir ya. Kalau jadi marketing jadi admin dulu bla 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 akhirnya pegawaian dia akhirnya saya jadi marketing lah gitu. Tapi hikmahnya adalah kita jadi banyak teman, banyak relasi.
sampai kita juga membangun beberapa kali wirausaha. Kita juga berwirausaha bangkrut pernah. Sekarang juga lagi ngerintis dan alhamdulillah sudah jalan mau ke 3 tahun berarti. Wah, hebat mau jalan 3 tahun ya. Dan itu pun tidak tidak lepas dari kemampuan kita sebagai sales gitu. Ya. Gitu. Usaha kita pun tidak sengaja Pak, tidak sengaja kita buatkan untuk usaha. Karena kan waktu itu usaha kita yang ini teh tarik ya Pak, jelaskan. Yang sekarang teh tarik apa guys? Jadi promo. Baik. Jadi kita ada usaha teh tarik kemasan. Tapi sebelumnya kita yang benar-benar niat itu adalah kita pernah buka ayam bakar. Ya rumah makan ayam bakar. Kedai-kedaian lah. Kedai-kedai gitulah pernah. Tapi itu benar-benar di konsep dan lain. Tapi malah ya bukan rugi ya, malah belum berjalan maksimal lah karena kitanya juga harus stay kan. Kalau ini kan kita diambil sama reseller. Jadi pas ngobrol sama dia lama-lama berjalan segini loh. Lumayan juga gitu. Karena terima kasih buat para nasabah-nasabah yang sekaligus menjadi customer langganan kita. Ya, betul. Nah, itu pun berkat kita menjadi seorang sales dan kita juga mau bilang makasih kepada atasan-atasan kita yang memang sejauh ini pun tidak terlalu tidak rehe misalnya mau sih pakai bisnis segala mengganggu pekerjaan enggak lah. Malah atasan kita juga sering order ya. Iya. Ada acara apa order, wah itu terbantu mendukung sekali lah. Alhamdulillah ya. Makanya kita juga sampai saya juga pun karena orang-orang ngerasa saya jadi marketing pun handal cenah ya. Terus kontak saya di WA juga mungkin banyak pada nitip-nitip posting jualan ke istri saya juga. Bu ini minta jualin rumah, jualin mobil, jualin motor. Makanya lama-lama saya juga Pak Chandra ada stok rumah, Bu Rita ada stok rumah, Bu Rita ada stok mobil, Bu Rita ada stok motor. Makanya jadi asal jual segalanya. Makanya kita juga kadang-kadang ini orang asal marketing everything gitu. Dah kumaha ada tadi tengah aja nya, bukan sengaja kita ya cuan di kita juga gitu. Jadi tadinya awalnya orang-orang nitip ke kita, Pak Chandra minta bantu jualin ini dong gitu. Jadi ya udahlah gitu selama bisa bantu henteu meuli oge ka urang. Ya yang penting usahanya dikenal orang banyak. Oh ada usaha ini di sini gitu doang gitu. Betul. Saling membantu. Awalnya. Jadi usaha teh tarik kita juga alhamdulillah stabil secara ini ya, dan terima kasih buat reseller yang apa milih dia yang sering order lah gitu. Kita nggak bisa kesana karena terbentur kerjaan, masih bisa datang atau mungkin sebelum kerja bisa diantar, setelah kerja diantar gitu, atau mungkin Sabtu Minggu karena kita libur kita maksimalin. Dan terima kasih ini di promo ini disangka malah promo itu. Terus ada ini lagi pesan-pesan kepada teman-teman yang ketakutan menjadi marketing. Profesi sebagai marketing itu sebenarnya mulia Pak. Jadi membantu ketika orang-orang membutuhkan. Membutuhkan produk kita yang kita tawarkan kan. Betul, membutuhkan produk kita. Apapun itulah, mau nabung, mau pinjam, dia butuh modal ya, usaha maksudnya. Atau mau ngerenovasi rumah atau mau beli rumah kan. Kita bisa bantu, bisa jadi perantara ya. Bisa jadi perantara, insya Allah jadi berkah juga buat kita. Banyak yang mendoakan lah untuk kita kebaikan insya Allah. Makanya kita juga beberapa kalau lagi musim kawin tuh banyak banget kan yang ngondang gitu misalkan. Jadi itu sebenarnya mah dari dulur-dulur amat secara babaturan juga itu babaturan amat ya, mungkin secara nasabah ya ketemu sekali 2 kali ada perlunya lah, tapi sampai Pak Chandra, Bu Rita ini kita juga ya senang lah maksudnya ya diaku senang jadi kalau kita ke pelosok ABCD ada yang kena. Jadi hikmahnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan orang kumaha bingung jadi marketing jalanan mah lah jalan ya dulu. Kalau misalkan kalian saya pertama 2014 ya jadi marketing pertama tuh jadi mitra usaha mikro. Nah itu tuh pertama kali jadi marketing yang nggak pernah jualan karena basicnya saya itu udah call center yang berhubungan dengan suara lah, broadcasting dan lain-lain. Jadi marketing itu terpaksa, tapi lama-lama malah happy ya Pak. Udah di jalanan ternyata tapi nggak buruk-buruk amat gitu. Ya mungkin secara target tekanan udah pasti ada, semua pekerjaan juga ada tekanan. Kamu jadi admin juga harus beres cepat, kamu jadi manajer juga harus begini, atau misalnya pekerjaan naonnya
Jadi call center juga dulu saya juga ada tekanan dari orang marah-marah, semua tekanan pasti ada gitu. Dan hasilnya juga tekanannya sama aja, jangan sampai jangan marketing orang terkuat di press target ku atasan kayaknya sama aja di tekanan mah gitu-gitu kayaknya gitu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja pasti tekanan itu ada karena suatu perusahaan pasti punya targetnya masing-masing. Iyalah gitu. Kita mungkin misalkan berita akan jadi atasan juga ya ditarget lagi sama atasannya lagi gitu. Dia membawahi beberapa karyawannya juga misalkan ya. Betul. Itu jangan sampai misalkan wah mana mengeuna atau jadi atasan. Atas siapa? Atasan juga ditekan. Jadi jalani aja dulu, jalan aja gitu. Toh nanti juga kalau kita kayak menempa warung jajan. Kalau kita ke hutan juga kalau misalnya kita nggak babad dulu apapun, kita nggak tahu ada jalan kan. Jalan aja dulu, babad aja apa gitu. Jalannya ternyata ke sini gitu. Itu berita. Ya, jadi dibikin happy, banyak silaturahmi, pokoknya mah jangan takut lah. Jalani aja. Gitu aja. Itu paling cerita mengenai tentang marketing. Sebenarnya banyak banget yang mau saya gali dari berita ini karena kita banyak sekali cerita-cerita. Mungkin dari secara cerita kita bertemu juga sangat unik karena bocorannya adalah saya sama Rita itu pacarannya itu baru pacaran pas saya tingkat 4, dia tingkat 3. Jadi pas dari awal mah kita nggak secara pertemanan mah temen doang gitu, ya temen manju pulsa, kita temen camping bareng juga itu belum pacaran ya. Belum. Kita pas camping ospek itu Chandra gitu tak gitu tak siap gitu. Jadi terus setelah itu karena kita juga punya pacar masing-masing kayaknya. Kamu doang kayaknya, kamu pacaran sama siapa ya? Karena pacarnya ada di kampusnya bareng gue layut jika Ariel jeung Luna Maya karena posisinya dia ayo gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Rita. Banyaklah cerita-cerita yang seru saya sama dia ya sebelum kenal pacaran. Istri Pak, dia we. Sama istri saya ini. Bohongnya istri. Gitu ya, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan promo dong. Apa? Jangan lupa di YouTube teh di subscribe, share, komen, bunyikan loncengnya, ting ting ting. Terima kasih. Biar jadi notifnya nanti ketahuan. Nah, buat teman-teman semua yang butuh keuangan dan lain-lain, bisa ke Bu Rita, ada cicilan emas, ada pinjaman, KPR, terus apa lagi? Pakai SK. Oh iya, pembiayaan sertifikasi. Closing Pak tadi teh. Pembiayaan PNS, terus ada prapensiun, ya. Pensiun. Oh iya, yang mau pensiun atau yang udah pensiun bolehlah. Ayo kita merapat. Jadi saya kasih kisi-kisi. Jadi dia tuh jualan, ada produk menarik dia. Jadi buat prapensiun itu adalah suatu pinjaman. Dia 2 tahun lagi mau pensiun, tapi dikasih dulu dana ya. Dan ngangsurnya ada setelah pensiun. Jadi pas bapak ibu semua di usia 53 tahun deh ngajukan ke Bu Rita, katakan 200 juta. Nah itu tuh nggak perlu ngangsur dulu selama 2 tahun tuh. Betul. Nanti ngangsur pas pensiun, namanya pinjaman prapensiun. Jadi buat bapak ibu yang mau silahkan nanti kontak di sini di komen aja lah kalau misalnya komen butuh perlu, nanti kita kasih kontaknya. Emang kamu entong di neng-neng kira tersebarnya pokoknya namanya kewe inbox telepon gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.